Shalom, selamat malam kaum bapa dan rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kembali kita ada di dalam khotbah online bersama dengan saya Pendeta Charles Manuputi, dan kita akan membahas satu bagian dalam Alkitab, yaitu di dalam surat Yakobus pasal yang keempat ayat 6 hingga ayat yang ke-10 pada malam hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk masuk di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena malam ini Tuhan kembali kumpulkan kami untuk ada dalam ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapa dan Pelkat Gerakan Pemuda. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong dengan Roh Kudus agar kami sekalian dimampukan untuk memahami dan melakukan sabda-Mu ini dalam tanggung jawab besar. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Yakobus pasal 4 ayat 6 hingga ayat yang ke-10 menyatakan bagi kita, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita bersama pada malam hari ini. Kaum bapa dan rekan-rekan pemuda yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita tidak akan kebal dengan dosa. Setiap orang dapat melakukan dosa kapanpun. Dan dosa yang dilakukan seringkali ada di dalam kesadaran. Kalau dosa yang di luar kesadaran itu biasanya persentasinya sangat kecil. Karena seseorang yang melakukan sesuatu yang berdampak atau berakibat pada dosa yang tidak dipahaminya adalah orang-orang yang sebelumnya tidak mengerti dan tidak memahami bahwa apa yang dikerjakannya adalah sebuah dosa. Tetapi kebanyakan dari kita selalu melakukan dosa dalam kesadaran kita yang penuh. Sehingga dosa itu menjadi bagian yang kita anggap biasa, yang tidak lagi memberikan efek untuk kita tidak melakukannya atau menghindari perbuatan-perbuatan dosa di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dosa yang paling besar atau dosa yang dapat menjadi bagian yang senantiasa disoroti dalam setiap kehidupan manusia adalah salah satunya kecongkakan dan kesombongan. Ketinggi-hatian dan keangkuhan itu selalu menjadi bagian yang menghiasi kehidupan manusia dalam kesadaran. Biasanya orang-orang yang ada di dalam kesombongan, ketinggi-hatian, orang-orang yang ada di dalam keberadaan yang disinggung oleh pembacaan kita pada malam hari ini adalah orang-orang yang congkak, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang senantiasa bergaul dengan iblis. Kekasih-kekasih Tuhan, sebuah hidup manusia
ada di dalam sebuah nilai bahwa apabila saudara menyombongkan diri, meninggikan diri, menjadi angkuh di dalam kehidupan, maka sebenarnya saudara dan saya yang melakukan hal itu sedang mengkerdilkan diri kita sendiri tanpa kita sadari. Kesombongan, keangkuhan, kecongkakan itu sebenarnya sebuah karakter, sebuah sikap yang menunjukkan kualitas yang rendah bagi orang yang melakukannya. Seharusnya kita mengingat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa berbahagialah orang yang rendah hati, karena ia akan ditinggikan. Dan Yakobus malam hari ini juga mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Allah mengasihani orang yang rendah hati. Kekasih-kekasih Tuhan, orang yang rendah hati adalah orang yang siap untuk diisi. Orang yang siap untuk diberdayakan. Orang yang menyadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Bahwa dia tidak punya apa-apa. Dia hanya bisa menjadi seseorang. Dia hanya bisa bernilai jika dia diisi, jika dia disupport, jika dia memiliki komitmen di dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Kerendahan hati adalah sebuah sikap yang Kristiani, yang Alkitabiah, yang diingatkan dan diajarkan selalu oleh Alkitab, oleh Tuhan Allah bagi kita. Agar kita seperti padi. Saudara, saya hidup lama di pedesaan, dan biasanya padi itu kalau dia sudah semakin berisi, dia semakin membungkuk, dia semakin tunduk, dia semakin menyentuh tanah. Tapi waktu dia belum ada isinya, itu dia tegak berdiri. Ya. Kita di Bali juga ada di wilayah pertanian. Beberapa tempat di Gianyar ini juga kita bisa melihat sawah setiap hari. Saudara perhatikan, ketika tanaman padi itu baru ditanam, dia akan tegak berdiri. Ya, padahal dia belum memiliki apa-apa. Tetapi semakin lama dia akan terisi, bulir-bulir padi itu akan mengisi batang-batang padi, tanaman padi itu, maka dia akan semakin turun dan membungkuk. Dan itu yang disebut kerendahan hati. Semakin diisi, semakin diberdayakan, semakin dimantapkan di dalam kehidupan, maka bukan semakin tegak berdiri dan memegahkan diri, tetapi semakin tunduk menyentuh tanah. Semakin menunjukkan kualitas bahwa tanpa Tuhan saya tidak seperti ini. Tanpa Allah yang mengisi hidupku, tanpa Tuhan Allah yang memotivasi aku, tanpa Tuhan Allah yang membuat hidupku menjadi berarti, maka aku bukan apa-apa. Semakin kita terisi, harusnya kita semakin rendah hati. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan juga oleh Yakobus malam hari ini tentang dosa. Karena itu, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita, kita juga sering mendua hati. Kita sering menyembah kepada Allah, tetapi juga kita mengandalkan diri kita, menganggap diri kita lebih dari Tuhan. Kita juga menempatkan harta, benda-benda duniawi ini, seakan-akan kita tidak bisa hidup tanpa benda itu, tanpa alat-alat itu. Tuhan menjadi bagian yang diduakan oleh kehidupan kita. Disinggung oleh Yakobus malam ini. Hai kamu yang mendua hati, hai kamu yang berdosa, sucikanlah hatimu supaya kamu dapat kembali kepada Allah.
Kekasih-kekasih Tuhan, kenapa hati yang disentuh? Kenapa hati yang diangkat oleh Yakobus? Karena hati dan pikiran itu sesuatu yang tidak bisa dilepas. Dari dalam hatilah, maka ia akan mengirim pesan kepada pikiran untuk melakukan sesuatu di dalam proses kehidupan. Kalau hatinya bersih dan baik, maka pikiran dan sikap tindakan perilakunya dipastikan baik. Tapi ketika hati ini kotor, ketika hati seseorang itu tidak bersih, maka dipastikan pula pikiran dan tindakan, perilaku, karakter hidup orang itu juga pasti tidak bersih. Karena itulah kekasih-kekasih Tuhan, ada beberapa catatan yang kita harus garis bawahi dari perikop kita malam hari ini. Yang pertama adalah diingatkan, tunduklah kepada Allah. Kita diminta untuk tunduk, ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, dikatakan di ayat 7. Poin yang pertama, mari kita semua menjadi umat yang tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah yaitu mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Jika Allah menghendaki kita untuk menjadi orang yang rendah hati, lakukanlah itu. Jika Allah ingin kita menjadi orang yang mengakui dosa seperti yang diungkapkan juga di dalam surat Yakobus malam hari ini di ayat 9. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu diganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Allah menginginkan saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang mengakui dosa dan bertobat. Allah menghendaki kita untuk hidup benar dan suci kudus. Allah menghendaki kita untuk senantiasa menjadi manusia-manusia baru yang terus diperbaharui. Yang kedua, masih di ayat yang ke-7, tadi sudah saya bacakan juga, dikatakan lawanlah iblis. Saudara, oknum iblis adalah musuh utama bagi orang percaya dalam kehidupan ini. Allah memberikan otoritas kepada kita. Allah memberikan kuasanya kepada kita untuk melawan iblis. Karenanya, sebagai orang percaya, kita harus melawan keinginan dan kehendak iblis dalam diri kita. Kita harus melawan kehendak-kehendak dan keinginan-keinginan yang ingin menguasai pikiran dan hati kita, sehingga kita berbuat dosa dalam hidup ini. Kita harus berani untuk keluar dari zona aman hidup kita, supaya kita dapat melawan sang iblis dari dalam kehidupan ini. Dan ayat yang ke-10 yang terakhir katakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Saudaraku, mari menjadi pribadi yang rendah hati. Mari menjadi pribadi yang selalu mau diisi, yang selalu ketika sudah memiliki kualitas, maka kualitasnya itu bukan untuk dibanggakan, tapi kualitasnya itu dipakai untuk menolong orang lain, untuk membantu dan peduli kepada sesama, terlebih kepada Tuhan Allah. Kiranya Tuhan memberkati saudara, bapak-bapak, dan juga rekan-rekan pemuda-pemudi gereja untuk juga menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati. Amin.